Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arsa Gintar dengan NIM 12021802225. Sekarang saya akan menjelaskan materi modul 9 yang berjudul Modeling Objek menggunakan State Machine Diagram. Objektif dari modul 9 ini adalah model objek state, terus kita juga dapat menjelaskan elemen-elemen penting dari diagram mesin UML. Oke, di sini ada yang pertama ada proses map, ada stakeholders, lalu di sini artifaknya, ada artifaknya juga, bisa dilihat di gambar. Selanjutnya di sini object state. Ada dua cara untuk berpikir tentang object state. Yang pertama, keadaan suatu objek adalah kumpulan nilai atribut khusus untuk objek tersebut. Yang kedua, keadaan objek menggambarkan perilaku objek relatif terhadap rangkasan eksternal. Selanjutnya, mengidentifikasi elemen state machine diagram. Di sini ada di gambarnya bisa dilihat ada state node-nya, yaitu cooling, terus dia transition ke idle, terus dia ke heating, berubah lagi ya. Bisa dilihat seperti di gambar. Selanjutnya, di sini ada status transisi. Status transisi mewakili perubahan status saat runtime. Ya, jadi bisa dilihat seperti yang ada di gambar, ada trigger event. Selanjutnya ada struktur internal state nodes. Status node mewakili keadaan objek tunggal saat runtime. Di sini ada 4 poin ya. Yang pertama entry, yaitu menentukan tindakan saat masuk ke state, terus exit, menentukan tindakan saat keluar dari state, terus ada do, melakukan tindakan yang sedang berlangsung, terus ada Anda juga dapat menentukan peristiwa tertentu dengan tindakan yang sesuai. Selanjutnya adalah menyelesaikan HVAC state machine diagram. Bisa dilihat pada di gambar. Gambarnya semakin detail ya di sini. Dijelaskan semakin detail. Selanjutnya membuat state machine diagram untuk objek kompleks. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, gambar keadaan awal dan akhir untuk objek. Yang kedua, gambar keadaan stabil objek. Yang ketiga, tentukan urutan partial kondisi stabil selama masa partial objek. Yang keempat, tentukan peristiwa yang memicu transisi antara keadaan objek. Tentukan tindakan transisi, itu juga jika ada. Yang kelima, tentukan tindakan dalam keadaan, itu jika tidak ada. Selanjutnya, oke, kita skip aja. Nah, di sini ada langkah menentukan status objek stabil ya, seperti yang digambar. Selanjutnya langkah ketiga, kita buat garis-garisnya hubungannya antara satu objek dengan yang lain. Setelah itu tentukan transisi antara objek, bisa dilihat seperti di gambar. Langkah kelima ini tentukan tindakannya, setiap objek itu apa, bisa dilihat seperti di gambar. Setelah acara pemicu, event yang seharusnya terjadi setelah periode waktu ditunjukkan dengan menggunakan after trigger event. Untuk memancarkan transisi setelah 10 menit, tentukan acara pada transisi sebagai setelah 10 menit. Acara ini sering digunakan untuk timeout. Selanjutnya ada transisi mandiri. Transisi mandiri adalah transisi keadaan dengan keadaan yang sama dengan sumber dan transisi. Bisa dilihat seperti yang ada di gambar ya. Selanjutnya di sini ada junction. Dalam UML, sebuah junction dapat digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen, sehingga mengurangi duplikasi peristiwa pemicu
penjaga dan tindakan. Contohnya ini ada di bawah, bisa dilihat ada di gambar. Selanjutnya, contoh stack menggunakan persimpangan. Dan contoh stack equivalent. Bisa dilihat ada di gambar ya. Di sini selanjutnya ada contoh tumpukan tanpa menggunakan persimpangan yang di sebelah kiri. Yang di sebelah kanan itu contoh tumpukan yang setara. Ya, bisa dilihat ya di gambar. Selanjutnya di sini ada pilihan. Di dalam OML, pilihan digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen, sehingga mengurangi duplikasi peristiwa pemicu, penjaga, dan tindakan. Pilihan juga memungkinkan evaluasi dinamis dari penjaga setelah tindakan fragmen transisi sebelumnya dieksekusi. Contohnya bisa dilihat di gambar ya, sesuai yang digambar. Selanjutnya di sini ada contoh lagi gambarnya, bisa dilihat di gambar. Oke, kesimpulan untuk modul 9 ini ada dua di sini. Yang pertama, objek mungkin memiliki status yang mendefinisikan perilaku unik untuk objek. Yang kedua, diagram mesin negara menyediakan mekanisme untuk memodelkan status dan transisi dari suatu objek. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.